Coba kamu renungkan sejenak sambil menatap layar ponselmu. Buat apa sebenarnya kamu begitu capek pasang status lagi makan di restoran mewah atau pamer barang bermerek terbaru? Kalau semenit setelah postingan itu diunggah, kamu langsung pusing 7 keliling. Mikirin sisa saldo yang bahkan gak cukup buat beli bensin sampai akhir bulan nanti. Sangat ironis melihat bagaimana kita begitu gigih membangun citra kemapanan di depan orang lain. Padahal realitanya, kita sedang berada di ujung tanduk finansial yang sangat rapuh. Hidup dalam kepalsuan itu bukan cuma merampok uangmu, tapi juga merampok kedamaian pikiranmu setiap hari. Karena kamu terpaksa memelihara ekspektasi orang lain, yang sebenarnya tidak memberikan kontribusi Rp1 pun untuk tagihan listrikmu. Rasa lelah yang kamu rasakan itu nyata, karena otakmu dipaksa bekerja 2 kali lipat. Satu untuk memikirkan cara bertahan hidup, dan satu lagi untuk memikirkan skenario kebohongan baru, agar kamu tidak terlihat bokek di depan teman tongkronganmu. Kamu harus sadar bahwa setiap jempol dan komentar pujian yang kamu dapatkan di media sosial, itu adalah kepuasan semu, yang tidak akan pernah bisa ditukar dengan ketenangan batin saat kamu tahu bahwa kondisi keuanganmu benar-benar aman, tanpa perlu ada satupun penonton yang memberikan tepuk tangan. Situasi ini bukan cuma sekedar perasaan subjektif belaka, karena kalau kita melihat fakta yang disajikan oleh berbagai riset kesehatan mental dan finansial terbaru, persentase stres tertinggi di kalangan pekerja muda saat ini ternyata bukan disebabkan oleh beban kerja yang berat atau tekanan dari atasan di kantor. Penyebab utamanya justru adalah tekanan sosial yang luar biasa untuk terlihat sukses secara materi demi mendapatkan pengakuan di media sosial, yang membuat banyak orang terjebak dalam perlombaan gaya hidup yang tidak masuk akal. Laporan dari berbagai lembaga survei menunjukkan bahwa pengeluaran untuk kebutuhan gaya hidup seringkali memakan porsi lebih dari 50% pendapatan bulanan, yang artinya banyak orang sedang menabung masalah untuk masa tua mereka sendiri. Kita sedang menghadapi krisis kejujuran finansial yang masif, di mana kejujuran dianggap sebagai tanda kelemahan, sedangkan pamer dianggap sebagai bukti keberhasilan, padahal data menunjukkan sebaliknya. Banyak dari mereka yang terlihat paling mentereng di internet justru adalah orang-orang yang paling dekat dengan jurang kebangkrutan, karena mereka tidak memiliki aset real, melainkan hanya tumpukan barang konsumtif yang nilainya terus merosot tajam seiring berjalannya waktu dan pergantian tren yang sangat cepat. Untuk mempermudah logikanya, bayangkan kondisi keuanganmu saat ini seperti sebuah gelas yang bagian bawahnya bocor parah. Namun, kamu justru sibuk menutupi lubang-lubang bocor itu dengan stiker-stiker estetik yang mahal agar terlihat bagus dari luar. Kamu mungkin bisa memukau orang yang melihat gelas itu dari jauh, tapi kenyataan pahitnya adalah air di dalam gelasmu tetap akan habis tak tersisa, karena kamu tidak pernah benar-benar menambal kerusakannya dari dalam secara permanen. Inilah gambaran nyata dari orang yang menutupi kekurangan finansialnya dengan gaya hidup mahal. Mereka membayar biaya kebohongan yang sangat mahal, karena setiap satu kebohongan gaya hidup akan memicu kebohongan finansial berikutnya untuk menutupi jejak kebodohan sebelumnya. Biaya kebohongan ini jauh lebih berat daripada rasa malu saat kamu harus mengakui kepada temanmu bahwa kamu sedang tidak punya uang untuk nongkrong di tempat mewah. Karena rasa malu itu hanya sesaat, sedangkan bunga utang akibat gaya hidup palsu akan mengejarmu sampai bertahun-tahun ke depan. Kamu harus berhenti menjadi budak dari persepsi orang lain dan mulai berani menjadi tuan atas nasib keuanganmu sendiri. Dengan cara merobak semua stiker palsu itu dan mulai berani menambal fondasi ekonomimu dengan kejujuran yang nyata, tanpa ada lagi drama sandiwara yang melelahkan jiwa dan raga. Mari kita gunakan logika sederhana dengan membandingkan posisi antara seorang supir angkot dengan seorang penumpang VIP, untuk memahami kenapa kejujuran adalah navigasi terbaik dalam hidup. Hidup jujur itu ibarat supir angkot yang sangat paham rute dan kondisi kendaraannya sendiri. Dia tahu kapan harus mengegas dan kapan harus menginjak rem, karena dia yang memegang kendali penuh atas perjalanannya. Di sisi lain, hidup penuh pura-pura itu seperti penumpang VIP yang tersesat di tengah hutan, namun tetap duduk dengan dagu terangkat karena malu bertanya, hanya gara-gara dia sedang memakai jas mahal dan jam tangan mewah. Penumpang ini mungkin terlihat berwibawa dari luar, tapi di dalam hatinya dia gemetar ketakutan karena tidak tahu arah pulang dan bensinnya sudah hampir habis. Kamu harus sadar bahwa
Saat kamu memilih untuk tidak jujur pada kapasitas keuanganmu, kamu sebenarnya sedang menjadi penumpang di hidupmu sendiri yang disetir oleh gengsi, bukannya menjadi supir yang punya otoritas penuh atas masa depanmu. Kejujuran finansial memberikanmu peta yang akurat untuk sampai ke tujuan kemakmuran, sedangkan kepalsuan hanya akan membuatmu berputar-putar di jalan yang sama, sampai energimu habis tak tersisa. Kita perlu membongkar alasan psikologis yang paling dalam. Kenapa mengakui diri sendiri sedang tidak mampu, itu terasa sangat sulit bagi sebagian besar orang di zaman sekarang. Hal ini terjadi karena kita sudah terlanjur menganggap bahwa harga diri dan martabat kita melekat erat pada benda-benda yang kita pakai atau merek kendaraan yang kita kendarai setiap hari. Padahal, jika kamu mau berpikir lebih jernih, harga diri yang asli itu letaknya ada pada ketenangan pikiranmu. Saat kamu tahu, tidak ada satupun beban tagihan yang mengejarmu, dan kamu punya kontrol penuh atas setiap rupiah yang kamu keluarkan. Menghubungkan harga diri dengan barang konsumsi adalah sebuah jebakan mental yang sangat berbahaya, karena barang bisa rusak, dan tren bisa berubah, yang artinya harga dirimu akan selalu berada dalam posisi yang terancam. Ketika kamu berani jujur bahwa saat ini kamu belum mampu membeli sesuatu, kamu sebenarnya sedang menunjukkan kekuatan karakter yang luar biasa. Karena kamu tidak lagi butuh benda mati untuk merasa berharga di mata dunia. Keberanian untuk berkata tidak pada keinginan yang melampaui kemampuan adalah tanda bahwa kamu sudah memiliki kedewasaan mental yang tidak bisa digoyahkan oleh sekadar pandangan sebelah mata dari orang lain. Satu hal yang harus kamu sadari sebagai sebuah pencerahan adalah bahwa hidup jujur merupakan filter pertemanan yang paling ampuh dan efisien yang pernah ada di dunia ini. Saat kamu berani tampil apa adanya dan secara terbuka menyatakan bahwa kamu sedang fokus menghemat uang, kamu akan segera tahu siapa teman yang benar-benar tulus menghargai pribadimu dan siapa yang selama ini hanya datang karena ingin menumpang keren dari citramu. Orang-orang yang pergi meninggalkanmu saat kamu terlihat biasa saja sebenarnya adalah beban yang memang harus segera kamu lepaskan, agar perjalananmu menuju sukses tidak terasa berat. Di sisi lain, energi otak yang tadinya habis terkuras hanya untuk memikirkan skenario pamer atau cara menutupi kekurangan, bisa kamu alokasikan sepenuhnya untuk memikirkan strategi mencari uang tambahan atau memperdalam keahlianmu. Hidup jujur secara otomatis akan meningkatkan produktivitasmu berkali-kali lipat, karena pikiranmu menjadi jauh lebih ringan dan fokus, tanpa ada lagi gangguan dari drama sandiwara sosial yang tidak produktif. Kamu akan menemukan bahwa kekayaan yang tersembunyi sebenarnya dimulai dari kejujuran pikiran yang memungkinkanmu untuk melihat peluang ekonomi yang selama ini tertutup oleh kabut gengsi yang tebal. Langkah praktis pertama yang harus segera kamu ambil adalah melakukan konfrontasi langsung dengan dompet dan saldo rekeningmu sendiri, tanpa ada lagi rasa takut atau penyangkalan. Kamu harus berani melakukan rekonsiliasi total. Caranya, dengan mencatat setiap angka utang secara mendetail, termasuk bunga-bunganya, dan melihat kenyataan pahit itu tepat di depan matamu. Setelah kamu memiliki data yang jujur, mulailah melatih keberanian untuk berkata tidak atau menyatakan tidak sanggup pada setiap keinginan yang sifatnya hanya konsumtif belaka. Ini bukan tentang menyiksa diri, tapi tentang memberikan pengobatan yang tepat pada luka finansialmu, agar tidak semakin membusuk di kemudian hari. Ketika kamu sudah jujur pada angka-angkanya, maka langkah selanjutnya untuk memperbaiki kondisi tersebut akan terasa jauh lebih logis dan terukur, daripada hanya sekadar berharap pada keberuntungan semu. Menghadapi kenyataan pahit di awal, jauh lebih baik daripada harus menelan kegagalan total di akhir. Karena, kejujuran pada diri sendiri adalah fondasi utama, yang memungkinkanmu untuk mulai membangun kembali struktur ekonomimu dengan cara yang jauh lebih sehat dan berkelanjutan. Strategi berikutnya yang tidak kalah penting adalah mulai menerapkan komunikasi asertif kepada lingkaran pertemanan maupun keluarga besarmu tentang kondisi keuangan yang sebenarnya sedang kamu jalani. Kamu tidak perlu merasa rendah diri saat harus menolak ajakan makan di tempat mahal atau iuran acara yang di luar budgetmu. Justru, sampaikanlah dengan kepala tegak bahwa saat ini prioritasmu adalah menata keuangan.
Kejujuran seperti ini adalah tanda bahwa kamu memiliki kekuatan karakter yang luar biasa dan kedewasaan mental yang jarang dimiliki oleh orang kebanyakan yang lebih memilih berutang demi terlihat setara. Kamu akan terkejut menemukan bahwa banyak orang sebenarnya menghargai kejujuran tersebut. Dan beberapa di antara mereka mungkin juga merasa lega karena ternyata ada orang yang berani menyuarakan apa yang sebenarnya juga mereka rasakan. Dengan bersikap asertif, kamu sedang menetapkan batasan yang sehat bagi dirimu sendiri, sehingga orang lain tidak akan lagi menekanmu dengan ekspektasi gaya hidup yang bisa menghancurkan rencana finansial jangka panjangmu. Ingatlah bahwa mereka yang benar-benar peduli padamu tidak akan pernah memaksamu untuk bangkrut demi kesenangan sesaat dalam sebuah pertemuan sosial. Lakukanlah sebuah eksperimen yang saya sebut sebagai teknik puasa pamer selama minimal 30 hari ke depan untuk melatih otot mentalmu agar tidak lagi bergantung pada validasi orang lain. Selama periode ini, dilarang keras mengunggah apapun yang bersifat materi, kemewahan, atau pencapaian konsumtif ke media sosialmu. Dan fokuslah hanya pada pekerjaan serta pengembangan di balik layar. Gunakan waktu dan uang yang biasanya habis untuk urusan pencitraan tersebut untuk mulai membangun sebuah tabungan rahasia di instrumen investasi yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. Tabungan rahasia ini adalah sumber kekuatan finansialmu yang nyata, sebuah peluru yang kamu simpan dalam diam untuk memastikan masa depanmu terlindungi tanpa perlu ada satupun pengikut di internet yang tahu. Saat kamu memiliki aset yang bertumbuh tanpa ada penonton yang melihat, kamu akan merasakan sebuah kepuasan batin yang jauh lebih dalam daripada sekedar mendapatkan ribuan like dari foto barang mewah. Kebebasan dari butuhnya validasi publik adalah modal utama untuk menjadi kaya secara substansi. Karena kamu tidak lagi terikat oleh rantai keinginan untuk selalu memukau orang lain, yang sebenarnya tidak memiliki dampak apapun pada kesejahteraan hidupmu. Kita sampai pada sebuah pemahaman tentang kasta tertinggi dari kejujuran, yaitu sebuah kemewahan hidup, di mana kamu tidak perlu lagi menghafal kebohongan apapun yang pernah kamu ucapkan sebelumnya. Hidup dalam kejujuran memberikanmu kemampuan untuk tidur dengan detak jantung yang sangat stabil setiap malam, karena tidak ada rahasia finansial atau utang tersembunyi yang sewaktu-waktu bisa meledak dan menghancurkan reputasimu. Kamu tidak perlu lagi merasa cemas saat bertemu dengan teman lama, atau takut saat melihat panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal, karena hidupmu sudah berada di jalur yang transparan dan aman. Ketenangan sejati ini adalah barang mewah yang tidak akan pernah bisa dibeli oleh orang-orang yang masih sibuk memelihara topeng kemapanan mereka dengan susah payah. Ketika kamu sudah merdeka dari butuhnya pengakuan, kamu memiliki ruang yang sangat luas di dalam pikiranmu untuk benar-benar menikmati hidup dan fokus pada hal-hal yang memberikan makna lebih dalam daripada sekadar kepemilikan benda mati yang suatu saat akan usang juga. Kamu harus menarik kesimpulan besar bahwa strategi hidup jujur sebenarnya adalah jalan tol atau cara tercepat yang bisa kamu tempuh untuk benar-benar menjadi kaya secara permanen. Hal ini terjadi karena begitu kamu memutuskan untuk jujur, kamu secara otomatis berhenti membocorkan uangmu untuk hal-hal konyol yang tidak penting dan mulai fokus mengalihkan setiap rupiah untuk membangun fondasi ekonomi yang benar-benar kokoh. Kamu tidak lagi membuang energi untuk kompetisi gaya hidup yang melelahkan, sehingga semua sumber daya yang kamu miliki bisa dikonsentrasikan sepenuhnya untuk meningkatkan nilai dirimu dan menambah keran pendapatanmu. Strategi ini mungkin terlihat lambat di awal bagi mereka yang hanya melihat dari permukaan. Namun secara struktur, kamu sedang membangun sebuah menara kekayaan yang fondasinya masuk sangat dalam ke tanah kejujuran. Di masa depan, kamu tidak perlu lagi berpura-pura sukses, karena kesuksesan itu sudah menjadi bagian dari identitas aslimu, yang dibangun dengan keringat, air mata, dan integritas yang tidak akan pernah bisa digoyahkan oleh badai ekonomi apapun. Sebagai penutup dari perjalanan narasi ini, saya ingin mengingatkanmu bahwa pengakuan dari dirimu sendiri saat bercermin jauh lebih berharga daripada pengakuan sejuta pengikut di internet yang akan menghilang saat kamu jatuh miskin nanti.
Kejujuran adalah bentuk kasih sayang tertinggi yang bisa kamu berikan kepada dirimu sendiri dan keluargamu untuk menjamin masa depan yang lebih bermartabat dan tenang. Mulailah hari ini dengan berani mendeklarasikan kemerdekaanmu dari jeratan gengsi. Dan jangan takut jika dunia menganggapmu biasa saja. Karena yang terpenting adalah kenyataan bahwa asetmu terus tumbuh dalam senyap. Tuliskan di kolom komentar satu kebohongan gaya hidup yang selama ini paling membuatmu merasa lelah dan tertekan. Biarkan itu menjadi langkah awalmu untuk melakukan tobat finansial dan mulai membangun kekayaan yang nyata mulai saat ini juga. Terima kasih sudah memilih untuk menjadi logis dan praktis dalam mengelola hidupmu. Karena hanya dengan kejujuranlah, kamu bisa benar-benar menghentikan siklus kemiskinan dan mulai melangkah dengan pasti menuju kemakmuran yang sejati, tanpa ada lagi beban drama di pundakmu.